Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan membawakan sebuah presentasi mengenai analisis startup Indonesia berupa aplikasi video. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananggosar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rio Iksan Andriano. Mungkin bisa di next slide. Oke, yang pertama-tama kita akan mengenal aplikasi video. Apa sih sebenarnya aplikasi video ini? Aplikasi video adalah sebuah platform layanan video streaming over the top atau OTT yang berbasis di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai konten hiburan, termasuk film, serial, lokal dan internasional, siaran olahraga, dan saluran TV. Dan aplikasi video ini dimiliki oleh PT Surya Citra Media Terbuka atau SCM, yang merupakan anak perusahaan dari Grup Elang Mahkota Teknologi atau MT. Next. Oke, aplikasi video ini fokus kontennya itu menawarkan berbagai macam konten dengan penekanan kuat pada hiburan lokal, serial atau siaran olahraga kelas dunia, dan video original series. Dan untuk cakupan pasar aplikasi video ini sudah diakui sebagai penyedia layanan video on demand terbesar di Indonesia, melampaui pesaing internasional seperti Netflix dan Disney Plus Hotstar pada tahun 2022. Okay, next. Oke, aplikasi video ini mempunyai visi dan misi. Untuk visinya sendiri, aplikasi video menjadi penyedia hiburan dan informasi terdepan di Indonesia. Dan untuk misinya sendiri, aplikasi video memuaskan penonton dengan konten berkualitas seperti original series lokal, olahraga, dan live streaming, serta menyediakan akses yang mudah dan lancar melalui berbagai perangkat terhubung. Next. Oke, untuk analisis atau aplikasi video sendiri akan dibawakan oleh teman saya, Rio Iksan Andrian. Analisis pastel aplikasi video. Pastel itu adalah sebuah singkatan, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Dari politik, faktor utamanya dari politik yaitu regulasi penyiaran dan sensor konten dari KPI serta Kominfo. Dua, kebijakan perlindungan data pengguna digital. Dampak terhadap videonya itu video harus memastikan semua tayangan sesuai aturan pemerintah dan menjaga keamanan data pelanggannya. Nah, dan juga ada dari I, pastel dari I yaitu ekonomi. Faktor utamanya adalah peningkatan penetrasi internet dan daya beli masyarakat menengah. Dua itu adalah kompetisi harga langganan dengan platform global seperti Netflix dan Disney Plus. Dampak terhadap videonya itu video aku ke diuntungkan oleh pasar yang tumbuh, tapi perlu strategi harga dan konten lokal bersaing. Nah, dari pastel I-nya apa? S sekarang ya, sosial. Faktor utamanya itu perubahan perilaku masyarakat ke arah hiburan digital. Dua, di- tingginya minat masyarakat terhadap tayangan olahraga dan juga drama lokal. Dampak terhadap aplikasi videonya itu video mendapat peluang besar lewat konten eksklusif seperti Liga 1 dan sinetron lokal. Nah, di T apa? Pastel di teknologi. Faktor utamanya kemajuan teknologi streaming dan AI untuk rekomendasi konten. Terus ada infrastruktur internet yang semakin merata di Indonesia. Dampak terhadap videonya di teknologi itu, video dapat meningkatkan kualitas, pengalaman pengguna, dan juga memperluas jangkauan pasar. Nah, terus ada I lagi, lingkungan. Faktor utamanya isu konsumsi energi server dan berkelanjutan digital. Dan juga ada dukungan terhadap gaya hidup digital ramah lingkungan. Dampak terhadap videonya, video perlu mengoptimalkan efisiensi server dan berpartisipasi dalam program hijau. Dan juga terakhir di L, ada itu legal atau hukum.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, faktor utamanya, dan juga ada hak cipta, lisensi konten digital. Dampak terhadap videonya, video wajib menjaga kepatuhan terhadap undang-undang dan memastikan hak distribusi konten aman secara hukum. Nah, selanjutnya ada juga analisis matris EVAS, aplikasi di video kali ini. Nah, kita ada di sini ada peluang. Faktor eksternal dari utamanya itu pertumbuhan pasar streaming di Indonesia. Bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60, keterangannya pasar besar dan seterusnya. Dan juga ada minat tinggi terhadap konten lokal dan olahraga. Bobotnya 0,12, ratingnya 4, skornya 0,48, videonya unggul. Keterangannya itu video unggul dengan konten Liga 1 dan sinetron lokal. Dan juga ada kemajuan teknologi streaming dan AI. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Dapat kemajuan teknologi streaming AI ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Dan juga terakhir ada infrastruktur internet makin luas. Bobotnya 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Keterangannya memperluas jangkauan pengguna. Dan juga ada di ancaman. Faktor eksternal utamanya. Analisis matris EVAS dari ancaman. Persaingan ketat dengan platform global yaitu seperti Netflix, Disney Plus. Bobotnya 0,15, ratingnya 2, skornya 0,30. Dengan keterangannya, tantangan utama dalam mempertahankan pelanggan. Dan juga ada regulasi ketat dari KPI dan Kominfo. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Bisa membatasi kreativitas konten dari regulasi ketat dari KPI dan juga Kominfo. Dan juga ada resiko pelanggaran hak cipta dan juga data pengguna. Bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. Dengan keterangan membutuhkan sistem keamanan yang kuat. Dan juga di sini ada sensitivitas terhadap daya beli dan juga ekonomi nasional. Bobotnya 0,10, ratingnya 3, 0, dan skornya 0,30. Dengan keterangan dapat memengaruhi langganan premium. Dan analisis matriks EVAS totalnya peluang dan ancaman bobotnya adalah 1 dan skornya adalah 2,72. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adam. Oke, baik. Kali ini kita akan memasuki ke bagian analisis metrik IV aplikasi video. Untuk faktor internal utamanya, yang pertama itu adalah kepemilikan konten eksklusif atau Liga 1, Premier League, dan Original Series. Untuk bobotnya sendiri ada 0,15 dan ratingnya 4, skor bobotnya 0,60, dan untuk keterangannya keunggulan utama dalam aplikasi video. Dan untuk yang kedua, ada dukungan dari grup Imtek dan SCTV. Untuk bobotnya sendiri ada 0,10, ratingnya 4, dan skor bobotnya 0,40 dengan keterangan akses sumber daya besar. Dan untuk faktor internal utama yang ketiga, basis pengguna besar dan loyal di Indonesia. Untuk bobotnya 10, ratingnya 3, dan skor bobotnya 0,30 dengan keterangan market share kuat lokal. Next. Nah, untuk faktor internal utama yang keempat adalah modal layanan gratis dan premium. Bobotnya itu adalah 0,10, ratingnya 3, dan skor bobotnya 0,30 dengan keterangan menjangkau berbagai segmen. Untuk yang kelima, faktor internal utama yang kelima adalah konten lokal relevan dengan budaya Indonesia dengan bobot 0,10, rating 4, dan skor bobot 0,40 dengan keterangan daya tarik unik bagi pasar domestik. Oke,
Em, untuk analisis metrik IV aplikasi video dalam kelemahannya adalah faktor internal utamanya adalah yang pertama, kualitas streaming kadang tidak stabil dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor bobot 0,20 dengan keterangan pengalaman pengguna terganggu. Dan yang kedua, ketergantungan besar pada konten olahraga dengan bobotnya 0,10, ratingnya 2, dan skor bobotnya 0,20 dengan keterangan resiko kehilangan pelanggan. Untuk faktor internal utama yang ketiga, brand awareness global masih rendah dengan bobot 0,10, rating 2, dan skor bobot 0,20 dengan keterangan daya saing internasional lemah. Next. Dan untuk yang keempat, pengalaman pelanggan premium belum optimal dengan skor bobot 0,10, rating 2, dan skor bobot 0,20 dengan keterangan masih ada keluhan teknis. Dan untuk yang terakhir atau yang kelima, diverifikasi pendapatan terbatas dengan bobot 0,05, rating 2, dan skor bobot 0,10 dengan keterangan potensi belum dimaksimalkan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami mengenai aplikasi video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.